warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-9 mata kuliah kita penginderaan jauh untuk kelas penginderaan jauh kelautan di program studi kita, yaitu pada materi penginderaan jauh sistem termal. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat, semoga sehat selalu. Baik, kalau pekan sebelumnya kita telah membahas tentang penginderaan jauh sistem aktif, yaitu dengan menggunakan penginderaan jauh lidar dan radar. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh dengan sistem pasif atau kembali, yaitu tapi dengan menggunakan energi termal. Nah, pada hari ini ada beberapa bagian dari perkuliahan kita akan bahas. Pertama adalah pengantar tentang sistem termal, kemudian kita akan sedikit mengulang kembali materi dari jendela atmosfer. Selanjutnya beberapa hukum tentang radiasi elektromagnetik yang terkait dengan sistem termal, kemudian bagaimana akuisisi data termal, bagaimana aplikasi citra termal untuk beberapa kepentingan untuk kepentingan laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan terakhir adalah apa kelebihan dan kelemahan dari citra termal tersebut. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas, kita mungkin melihat dulu apa sebenarnya termal itu. Termal itu, sistem termal berasal dari konsep termografi sebagai bagian dari penginderaan jauh. Ini sebagai bagian dari penginderaan jauh yang membahas tentang ini. Kata kuncinya adalah suhu pancaran objek di permukaan bumi dengan menggunakan sensor. Nah, termografi ini dalam penginderaan jauh dikenal dengan penginderaan jauh sistem termal. Ini sebagai salah satu ilustrasi adalah ketika sebuah rumah misalnya difoto dengan menggunakan sensor termal, maka akan kelihatan image daripada kondisi perumahan tersebut berdasarkan daripada energi panas dari objek. Ini misalnya adalah tangan manusia, difoto dengan menggunakan sensor termal, akan kelihatan merah itu adalah lebih panas dibanding warna lain. Nah, ini adalah beberapa konsep sistem termal yang biasa kita lihat. Yang paling sederhana adalah yang hampir kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, sistem termal yaitu dengan digunakannya untuk pengukuran suhu badan. Ya, mungkin kalau kita masuk bandara atau masuk mal-mal, selalu ada pengukuran suhu badan. Sistem yang digunakan untuk pengukuran suhu badan tersebut adalah penginderaan jauh sistem termal. Ini adalah konsep awalnya seperti bahwa termografi, bahwa setiap benda memiliki suhu yang berbeda sehingga dia mampu dari suhu berbeda ini mampu memperlihatkan energi atau energi pancaran yang berbeda pula. Nah, kalau kita berbicara tentang thermal remote sensing atau penginderaan jauh sistem termal ini, maka penginderaan jauh sistem termal ini adalah sebuah sistem yang menggunakan atau yang bekerja pada pandang gelombang 3-20 mikrometer. Nah, mungkin kalau kemarin ingat penginderaan jauh sistem fotografi udara itu kan pada 0,4 sampai 0,6 mikrometer. Nah, ini dengan memiliki panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu pada range 3 sampai 20 mm. Nah, di dalam beberapa aplikasi remote sensing pada panjang gelombang 3 sampai 5 atau 8 sampai 14 mikrometer ini rata-rata energi itu diabsorpsi. Mungkin saya perlihatkan seperti ini ya. Misalnya kalau kita menggunakan sistem optik, maka yang digunakan adalah energi reflektance ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem optik bahwa
di sistem optik, kalau saya ulang kembali, ini adalah kuncinya di reflektansi. Jadi ketika kita membahas tentang energi pada pengenderaan sistem optik, sistemnya adalah reflektansi. Tetapi ketika kita berbicara tentang sistem termal, yaitu maka kita selalu berbicara tentang berapa sih energi yang diabsorb, diserap, kemudian diemisikan kembali energi tersebut dalam bentuk panjang gelombang. Jadi perbedaan mendasarnya adalah ini adalah reflektans dan ini adalah emisitas, adalah energi yang dipancarkan. Nah, kalau kita lihat spektrumnya, maka energi untuk pengenderaan sistem termal itu dia rata-rata menggunakan inframerah termal, itu pada panjang gelombang 3 sampai 14 mikrometer. Jadi berada pada panjang gelombang ini ya. Kalau kemarin kan kita lebih banyak membahas di sini tentang pengenderaan sistem visible light atau gelombang tampak, maka termal ini berada di atas sini lagi. Inframerah termal atau inframerah yang nanti memancarkan panas. Nah, ini adalah jendela atmosfer seperti rencana kita. Kalau kita lihat bahwa apa dimaksud jendela atmosfer adalah jendela di mana panjang gelombang itu bisa menembus sampai bumi. Karena atmosfer kan fungsinya seperti ozon apa dan sebagainya untuk menahan seberapa besar energi dari matahari masuk ke bumi. Jadi tidak semua energi itu masuk, tapi sebagian diabsorpsi, diserap oleh atmosfer. Nah, apa yang dilepas dari atmosfer? Ya, kalau kemarin kita lihat visible ya, rata-rata menembus atmosfer, tetapi kita melihat di sini adalah thermal infrarednya, fokus pada thermal infrared. Sebenarnya thermal infrared itu kan berada pada panjang gelombang 3 sampai tadi 20 ya. Tetapi yang bisa digunakan untuk penginderaan jauh sistem thermal ternyata kalau kita lihat bagaimana pengaruh atmosfer itu hanya mampu digunakan pada panjang gelombang. Pertama adalah ini 3 sampai 5 karena kita lihat jendela atmosfernya ini adalah yang putih adalah jendela yang mampu menembus ke permukaan bumi 3 sampai 5. Kemudian di 6, 7 ini hampir semua diserap oleh H2O. Kemudian yang kedua adalah 8 sampai 14. Karena di sini juga sebagian diserap oleh ozon ya. Nah, jadi 8 sampai 14 ini kemudian juga digunakan untuk thermal. Kalau sampai 20 kemudian diserap lagi oleh karbon dioksida. Nah, ini disebut dengan jendela atmosfer. Artinya bahwa energi inframerah thermal itu ada dua kategori nanti yang selalu digunakan adalah inframerah thermal pada panjang gelombang 3 sampai 5 mikrometer atau 8 sampai 14 mikrometer. Jadi yang hitamnya absorpsi ya. Nah, bagaimana sebenarnya radiasi diabsorb? Bagaimana sebenarnya radiasi energi matahari ketika sampai di atmosfer? Ini adalah energi matahari. Kemudian sebagian besar energi matahari ini diabsorpsi oleh atmosfer. Ya mungkin kenapa ketika kita bekerja di penginderaan jauh selalu ada namanya koreksi radiometrik. Adalah untuk melihat seberapa besar tingkat kebenaran daripada objek yang kita terima, apakah semuanya berasal dari bumi atau sebagian berasal dari atmosfer. Nah, koreksi radiometrik ini kan sebenarnya bekerja untuk menghilangkan pengaruh atmosfer terhadap citra penginderaan jauh. Nah, tadi kalau kita lihat bagaimana radiasinya di atmosfer, nah ketika sampai di atmosfer kan sebagian diabsorb. Yang lewat dari jendela atmosfer inilah yang kemudian sampai di permukaan bumi. Nah, ketika kembali ke sensor, sebagian lagi diabsorb
atau dipancarkan atau diserap oleh atmosfer, sehingga yang sampai pada sensor itu hanya sebagian saja, tidak semua. Makanya kan ada disebut dengan tingkat eh, ada pengaruh disebut dengan gejala atmosfer di dalam penginderaan jauh ini. Nah, ini kalau kita lihat lebih jelas. Jadi kembali kemarin pekerjaan kita atau ini. Nah, energi matahari kan sebagian diabsorb, ini diabaikan. Yang kemudian yang ditransmisi itu sampai ke permukaan bumi, ada yang direflektans, dipantulkan. Ini disebut dengan penginderaan jauh, sistem optik, atau penginderaan jauh sistem pantulan. Nah, sebagian energi yang ada yang masuk ke objek itu tadi diserap. Kemudian ketika diserap, kalau misalnya kita memanaskan sesuatu ya, ini misalnya adalah sebuah objek. Objek ini dipanaskan dengan matahari. Ini adalah matahari. Nah, ini kan energinya masuk diserap. Nah, ketika diserap, objek ini menyerap panas. Otomatis setelah menyerap panas kan dia akan mengeluarkan energi pancaran disebut dengan emisitas. Nah, energi pancaran inilah misalnya kita bisa melihatkan sebuah batu setelah seharian dipanasi oleh matahari itu kan ketika kita merasa bahwa batu itu panas. Mungkin berbeda antara batu, rumput, atau tanah. Berbeda tingkat pancaran energi panasnya. Ini yang kemudian emisitas ini yang diterima oleh sensor penginderaan jauh sebagai energi panas. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan energi pancaran atau energi termal. Ya sama tadi ketika kita mungkin di bandara atau di mall, petugas mengukur suhu badan kita, yang diukur itu adalah energi pancaran yang diberikan oleh tubuh kita, itu yang diterima oleh sensor. Jadi setiap orang ada yang demam mungkin, ada yang normal, itu kan memberikan energi panas yang berbeda. Sehingga emisitas ini yang diukur adalah, tetapi emisitas di sini bukan adalah hasil yang dari matahari, kemudian diserap, diabsorb oleh objek, setelah diabsorb kembali dilepaskan dalam bentuk energi pancaran. Nah, untuk itu kita coba membahas beberapa hukum radiasi untuk energi ground magnetic ini ada 4. Pertama adalah tentang hukum black body, benda hitam, kemudian Stephen Boltzmann, pergeseran Wind, dan hukum Kirchhoff. Keempat hukum ini yang menjelaskan lebih jauh kenapa sistem penginderaan jauh termal itu bisa kita gunakan. Ini lebih konsep sedikit ya. Nah, pertama black body. Nah, black body ini bahwa kenapa disebut dengan black body? Hukum black body atau benda hitam karena saya ulangi dulu ya. Setiap benda akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Jadi, setiap benda apapun di bumi itu akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Tetapi setiap objek, dan ini selalu berkaitan dengan benda hitam, di mana setiap objek yang suhunya lebih dari 0 derajat Celcius pasti akan memancarkan energi. Dan benda yang paling banyak, yang paling bagus menyerap energi adalah benda hitam sempurna. Ya mungkin sebagai contoh, ketika Anda ke lapangan atau berjalan, orang yang menggunakan baju hitam lebih cepat menyerap panas kemudian memancarkan energi daripada orang yang misalnya menggunakan baju putih. Karena benda hitam ini adalah penyerap yang bagus dan kemudian memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik yang bagus pula. Maka konsep pertama adalah
setiap objek dari ini, karena kita ketahui suhu permukaan matahari itu kan 6.000 derajat Celcius Kelvin, itu disebut dengan juga black body atau 1.000 Fahrenheit, atau suhu permukaan bumi sekitar 300 derajat Kelvin rata-rata atau 27 derajat Celcius itu dengan suhu 60 derajat Fahrenheit. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini hukum benda hitam ini adalah W. Jadi setiap benda yang suhunya tadi lebih dari 0 derajat Celcius pasti memberikan nilai W, nilai pancaran. Berapa besar dari nilai pancaran itu adalah W, tetapan ini adalah tetapan ya, Stephen Boltzmann, kita membahas nanti Stephen Boltzmann. Kemudian yang kedua adalah T. Artinya apa? Semakin tinggi suhu dari sebuah benda, maka pasti akan berpengaruh pada energi emisitasnya. Jadi, dan T4 ini adalah disebut dengan suhu benda hitam. Kenapa disebut suhu benda hitam tadi? Karena konsepnya bahwa yang paling tinggi, yang bagus memancarkan benda hitam. Jadi itu istilah saja. Kemudian semakin tinggi suhu, pasti energi pancaran dari sebuah objek itu semakin tinggi pula. Nah, ini adalah hukum dari Stephen Boltzmann pertama tentang hubungan antara energi pancaran dengan suhu. Jadi kalau Anda menemukan sebuah objek suhunya tinggi, pasti akan memberikan energi pancaran yang tinggi pula, atau emisitas yang tinggi pula. Nah, di sini kelihatan setiap benda memiliki daya pancar yang disebut dengan emisitas. Daya pancar sejauh mana benda ini bisa memberikan pancaran dibanding benda hitam. Jadi adalah energi pancaran yang dikeluarkan sebuah objek, kemudian pancaran benda hitam. Nah, pancaran benda hitam adalah satu. Ya, ini kita menganggap dia sempurna. Black body tadi bahwa benda hitam adalah benda sempurna, dia memberi energi pancaran yang satu, sementara yang lain adalah energi tenaga pancaran dari objek-objek tersebut. Jadi nanti akan kelihatan bahwa emisitas kan hanya 0 sampai 1, yang kalau dia mendekati 1 berarti dia mendekati benda hitam sempurna, semakin jauh dari 1 berarti dia semakin cerah objeknya, sehingga dia memberikan nilai emisitas yang berbeda. Nah, di sini kelihatan bahwa benda yang gray body atau yang bukan hitam sempurna itu akan memiliki nilai emisitas lebih kecil dari 1. Nah, sementara tadi kalau dia mendekati 1, berarti kan semakin mendekati benda hitam sempurna. Jadi gray body itu sebuah benda yang memiliki emisitas. Jadi tidak ada emisitas yang lebih dari 1 ya. Semua emisitas pasti lebih kecil dari 1 karena emisitas yang 1 itu adalah emisitas dari benda hitam sempurna yang kenyataannya di bumi tidak ada benda yang memberikan nilai emisitas seperti 1. Jadi itu hanya standar saja seperti itu. Paling ada 0,98 atau 0,99 dan sebagainya. Yang kedua, tadi kita bicara tentang black body, benda hitam sempurna. Yang kedua tentang Stephen Boltzmann. Nah, kenapa Stephen Boltzmann ini digunakan? Sebenarnya targetnya di sini ini terkait tadi dengan panjang gelombang yang digunakan. Nah, kalau kita lihat Stephen Boltzmann ini nanti akan jelaskan ya. Stephen Boltzmann ini adalah dia melihat berapa total spektran radian yang eksisten dengan tetapan tadi dengan suhu. Jadi persamaannya kurang lebih sama dengan perbandingan yang kita gunakan di hukum pertama tadi benda hitam adalah T berpangkat 4 dikali dengan Stephen Boltzmann. Nah, T ini adalah suhu absolut di dalam derajat Kelvin, ini adalah tetapan. Nah, di sini kan terlihat bahwa energi pancaran
dengan menggunakan Stephen Boltzmann ini tergantung oleh suhu. Sebagai contoh di sini adalah suhu matahari 6000 derajat Celcius. Maka dia akan memberikan energi pancaran sebesar 7,3 × 10⁻8. Kalau misalnya suhu bumi 3000 derajat Kelvin, maka akan memberikan pancaran sekian. Nah, apa fungsi daripada objek ini? Adalah sebenarnya mau melihat di mana panjang gelombang yang kita efektif digunakan untuk mendeteksi objek tersebut. Nah, ini kan kelihatan, ini adalah 7,3, ini adalah 4,6. Nah, ternyata relatif radians, ini adalah tadi suhu matahari. Kalau kita lihat di Stephen Boltzmann ini, dia efektif pada panjang gelombang sekian. Bisa lihat turun. Atau di bumi adalah panjang gelombang sekian. Sehingga muncul tadi panjang yang gelombang yang digunakan untuk suhu permukaan bumi antara sekian sampai sekian adalah dari sebenarnya bersumber dari sini. Nah, kalau kita lihat bahwa total spektral dari sebuah black body itu sangat proporsional dengan tinggi atau energi radian dari sebuah objek itu dia sejalan dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi radiannya juga semakin tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini pergeserannya ya, hukum pergeseran wingnya dari Stephen Boltzmann ini, kelihatan bahwa ini adalah pergeserannya ke bawah ini. Ini yang kita target adalah permukaan bumi. Adalah yang suhunya 255 derajat Kelvin. Ini kan atau sekitar mendekati suhu permukaan bumi, itu memang efektif pada panjang gelombang 10⁻³ sampai 10⁻5,5 sampai 10⁻³ Nah, inilah yang kemudian yang digunakan untuk penginranjau sistem termal, panjang gelombang di sini. Nah, ini kan tadi Stephen Boltzmann ya, yang kita telah bahas persamaannya. Nah, kemudian pergeseran wind. Jadi pergeseran wind adalah tetap melanjutkan dari hukum Stephen Boltzmann tadi, cuma dia menggunakan energi kinetik. Dan itu juga ditentukan oleh suhu dari benda. Nah, di sini misalnya dia mengambil contoh adalah persamaan ini. Di sini sebenarnya hukum pergeseran wind ini melihat kira-kira yang paling efektif digunakan untuk membedakan objek adalah panjang gelombang berapa. Nah, bisa dilihat di sini misalnya. Yang bisa memberikan karakter yang berbeda antara objek yang 300 derajat Kelvin, 500 derajat Kelvin, terus memberikan adalah panjang gelombang di sini. Adalah yang tadi 3 sampai sekian ya. Ya, karena objek ini, kalau misalnya kita menggunakan di sini kan tidak bisa dibedakan antara energi emisitas antara objek 1, 2, dan 3. Nah, intinya dalam pengendaraan jauh itu, pengendaraan objek itu diusahakan adalah kalau misalnya emisitas yang memiliki variasi emisitas yang berbeda seperti ini. Emisitas ini kan berbeda. Kalau misalnya saya menggunakan di sini kan ini tidak memberikan variasi yang berbeda, dia juga memiliki kemiripan. Misalnya ini sama-sama sekian, yang memberikan signifikansi perbedaan adalah pada panjang gelombang ini. Maka inilah panjang yang gelombang yang digunakan untuk energi termal tadi, yang saya jelaskan di jendela atmosfer di awal ya. Nah, dari situ juga dari ini kan kelihatan dari black body dengan hukum Planck ini kelihatan bahwa energi ini kan rata-rata tetapannya. Ini memang ada dua faktor adalah suhu. Jadi hukum radiasi untuk black body menjelaskan bahwa emisitas adalah sebuah fungsi di mana jumlah
cahaya dari sebuah objek itu sebagai fungsi dari suhu. Jadi memang fungsi energi atau energi emisitas itu sangat tergantung pada suhu dari objek. Nah, kalau kita lihat juga di pergeseran wind tadi, kelihatan bahwa ada determinasi nilai yang maksimal peak daripada panjang gelombang maksimal adalah tergantung dari A per T. A ini konstanta, T adalah suhu. Nah, kalau kita lihat A per T atau misalnya di permukaan bumi, kira-kira panjang gelombang maksimal yang bisa digunakan adalah pada panjang gelombang 9,7 mikrometer. Karena suhu bumi kan rata-rata 300 derajat Kelvin atau 27 derajat Celcius, maka dibagi dengan nilai konstanta A, maka kita mendapatkan nilai sekitar 9,7 mikrometer. Ada arti panjang gelombang 9,7 atau ini adalah panjang gelombang optimum yang digunakan untuk penginderaan jauh sistem termal untuk permukaan bumi ya, pada suhu di permukaan bumi. Nah, berbeda mungkin ketika kita akan melihat berapa peak untuk suhu matahari, maka pasti akan menggunakan panjang gelombang yang berbeda pula. Ini kan kembali tadi yang saya jelaskan di jendela atmosfer, ada dua tadi. Jendela, ada jendela 1, jendela 2. Maka untuk bumi ini lebih pada penggunaan jendela yang kedua sekitar 8 sampai 14 mikrometer atau optimum pada 9,7 mikrometer. Ingat tadi yang pertama ya. Ini. Jadi infratermal ini kalau kita lihat untuk permukaan bumi dia akan berada di sini. Ya optimum lah, ada jendela, ini adalah jendela yang lebih banyak untuk energi matahari di sini. Yang pertama ini adalah di energi di permukaan bumi. Sekitar optimum di 9,7 atau berada di sini. Ini adalah titik peaknya. Titik maksimal dari panjang gelombang. Ini dapat sebenarnya, ini awal sepengantar dari hukum yang kedua tadi adalah pergeseran. Jadi diturunkan dari hukum black body, kemudian Planck, Stefan Boltzmann, sehingga didapatkan nilai optimum untuk penginderaan jauh sistem termal adalah pada panjang gelombang 9,7 mikrometer atau yang lebih dekat dari situ. Ini contoh untuk kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan kan, kalau kebakaran kan bukan lagi suhu normal ya, tapi suhunya sudah panas, mungkin sampai 800 derajat Kelvin, maka dia di salah satu satelit namanya Tyrrell ini memiliki detektor 3 sampai 5, mikrometer karena memang untuk deteksi kebakaran hutan pada panjang gelombang ini. Karena tadi A per 800 dapatnya segini. Jadi kalau misalnya ada objek lebih panas lagi kita lihat, misalnya pada suhu 600 derajat Kelvin, maka digunakan panjang gelombang sini. Nah ini makanya sensor dari satelit itu kan berbeda tujuannya. Ada yang menggunakan panjang gelombang sekian, sekian, sekian. Itu kan tergantung apa target yang akan dideteksi atau direkam. Misalnya di sini, tadi bumi. Maka untuk bumi ini, tanah dan sebagainya dia menggunakan panjang gelombang sekian. Atau pada panjang gelombang 8 sampai 14. Ini adalah penjelasan tadi dari jendela atmosfer. Nah, kemudian kalau kita lihat hukum Kirchhoff, juga dia mengatakan juga seperti itu. Bahwa energi, emisitas adalah energi yang di jendela atmosfer tadi. Emisitas ini adalah energi dari spektrum yang seberapa besar yang diabsorbansi. Adalah dia tergantung, emisitasnya tergantung dari berapa penyerapannya. Kemudian penyerapannya dilepas kembali. Karena dia mengatakan di sini adalah ini ada dua. Bahwa energi itu kan ada dua.
adalah energi matahari dibagi tiga ya. Adalah pertama adalah energi yang diabsorb, kemudian direflektans. Kemudian ada energi yang ditransmisikan. Sebenarnya ditransmisi nanti ada dua, dia kembali menjadi reflektans dan emisivitas. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kekal energi, tidak ada energi yang hilang atau dimusnahkan atau diciptakan, dia tetap ada. Jadi energi matahari ini, energi dan hukum Kirchhoff ini mengatakan bahwa besarnya emisivitas itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh besarnya absorbansi atau serapan. Ketika dia diserap, maka dia akan kembali dilepaskan nanti dalam bentuk emisivitas. Seperti ini ya. Atau misalnya ada black body, ada gray body, maka black body akan menyerap lebih tinggi, kemudian akan melepas lebih tinggi pula. Ini antara misalnya ada black body ini, emisivitas 1 dengan emisivitas 0,1. Ini kan berbeda di sini. Ini adalah emisivitas realistis, ada benda yang tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya. Nah, sehingga definisi emisivitas di sini adalah rasio energi yang diradiasikan oleh material tertentu dengan energi yang diradiasikan oleh benda hitam. Jadi rasionya tadi perbandingan antara emisi dari satu benda dibandingkan dengan benda hitam atau black body yang satu pada suhu yang sama. Sehingga benda hitam sempurna emisitasnya 1, sementara objek sesungguhnya adalah semua, maka objek-objek dari emisitas ini dia memiliki pasti suhu dari kurang dari 1. Ini emisitas ini tidak ada satuannya ya, seperti itu. Nah, apa yang mempengaruhi emisitas dari objek? Kalau kita tidak melihat bahwa semua objek harusnya memiliki emisitas, tapi ternyata objek yang sama pun dia memiliki kemungkinan dia memiliki emisitas yang berbeda. Misalnya sama-sama batu jenis A, tetapi karena warnanya berbeda, maka warna yang lebih gelap akan memberikan emisitas lebih tinggi daripada warna yang terang. Yang kedua adalah kekasaran permukaan. Nah, kalau permukaan yang kasar, maka potensi sebuah objek ya, permukaan yang kasar, yang tidak rata, maka kan proses penyerapannya kan berbeda ketika dia halus. Semakin halus, maka permukaannya itu semakin rata untuk menyerap energi dibanding dengan objek yang kasar, permukaannya ada yang terlindung, ada yang terbuka, dan sebagainya. Sehingga objek yang kasar permukaannya itu cenderung lebih menyerap panas atau memberikan emisitas lebih rendah dibanding objek yang permukaannya rata. Coba Anda bandingkan sebuah paparan tembok yang halus pasti akan memberikan energi panas yang lebih tinggi dibanding sebuah mungkin sama-sama tembok juga dari material yang sama, tetapi dibuat bukan dalam bentuk yang halus, tetapi dalam bentuk bangunan yang berkeluk-keluk atau dalam bentuk taman, itu memiliki nilai pancara lebih rendah dibanding dengan tembok yang floor, yang rata, tetapi terbuka dengan matahari. Ini makanya kalau kita berjalan di aspal atau di tegel yang terbuka, itu kan jauh lebih panas dibanding dengan objek yang kasar permukaannya dengan material yang sama. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi emisitas adalah kandungan mineral objek. Objek dengan kandungan tertentu memiliki ciri dari emisitas tertentu. Maka misalnya ini energi emisitas dari berbagai objek dari beberapa penelitian. Ini adalah ada dari pohon, ada dari tanah, ada dari aspal. Ini aspal emisitasnya tinggi. Nah, ini beberapa juga emisitas pada situasi ideal antara berapa jenis material, ada silikat, karbonat, sulfat, oksid, fosfat, dan halit. Ini pada panjang gelombang tertentu memiliki nilai emisitas yang berbeda. Nah, secara umum
Ternyata air jernih itu memiliki emisitas yang cukup tinggi, 0,98, 0,9. Mungkin Anda rasa ketika di siang hari air dingin karena dia menyerap semua panas, tapi ketika malam hari air kemudian menjadi hangat karena dia melepas kembali emisitasnya. Jadi ini adalah nilai emisitas masing-masing objek yang hasil penelitian pada panjang gelombang 8 sampai 14 mikrometer. Nah, dari tiga empat hukum tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sederhana tentang hukum-hukum yang tadi, hukum black body, Stephen Boltzmann, pergeseran wind, dan Kirchhoff. Kalau black body itu dia menjelaskan bahwa setiap benda akan memberikan energi maksimum per satuan luas pada setiap panjang gelombang pada suhu tertentu. Tidak ada reflektasi atau transmisi. Sementara Stephen Boltzmann mengatakan semakin tinggi temperatur, maka jumlah energi radiasi dipancarkan semakin tinggi pula. Kalau Low mengatakan semakin tinggi suhu, maka semakin pendek panjang gelombang yang digunakan. Kalau Kirchhoff mengatakan bahwa penyerap yang paling bagus adalah yang baik. Jadi penyerap yang baik akan menghasilkan emisitas yang baik pula. Sedangkan benda yang memiliki reflektansi tinggi, jadi kalau setiap benda memiliki reflektans energi pantulan yang tinggi, maka dia pasti memiliki emisitas yang rendah. Jadi misalnya kita lihat pepohonan, tanah, itu kan memiliki reflektans yang tinggi. Tetapi kan berarti emisitasnya rendah. Coba bandingkan air. Air itu kan reflektansnya rendah, tetapi kenyataannya emisinya justru tinggi. Ini kan sebuah hal yang berbanding terbalik. Nah, bagaimana yang bagian keempat? Bagaimana akuisisinya? Jadi, akuisisi itu kan sebenarnya kalau kita menggunakan sistem termal, maka uh, ini objek tidak diterima dengan optik, tetapi ada sebuah sensor yang menerima atau energi panas tersebut. Jadi kan energi adalah energi pancaran, adalah E, maka sensor inilah yang menerima pancaran tadi. Sama mengukur suhu tubuh ya ada sensor, kemudian sensor ini yang menerima suhu tubuh kita. Nah, sensornya itu dia akan tadi uh, menerima perbedaan suhu dari objek satu dan objek yang lainnya. Ya, kalau kita melihat di sistem satelit sepertinya, jadi bukan Anda berpikir jangan dalam bentuk kamera, tetapi dia adalah pengukur atau penerima sensor dalam bentuk scanning seperti ini. Nah, contoh mungkin beberapa aplikasi yang bisa kita lihat adalah misalnya penggunaan citra satelit untuk penentuan daerah penangkapan ikan, atau deteksi kebakaran hutan, atau pembedaan antara lahan dan badan air, ataupun satelit mata-mata yang biasa digunakan untuk peperangan. Ini disebut dengan contohnya si surface temperature. Jadi citra termal ini bisa memetakan perbedaan suhu di permukaan air di seluruh Indonesia sehingga mungkin bisa mendeteksi yang mana upwelling, yang mana downwelling, yang mana misalnya terkait dengan ada perubahan suhu drastis di sebuah objek dan ini kan terkait untuk kegiatan penangkapan ikan ini banyak menggunakan sea surface temperature atau suhu permukaan air laut ini untuk aplikasi-aplikasi penginderaan jauh, seperti deteksi daerah penangkapan, deteksi suhu objek di permukaan air laut ini bisa sampai 0,02 derajat Celcius. Kalau ada perbedaan di sini bisa dideteksi. Nah, ini contoh juga mendeteksi logam. Karena setiap logam kan tadi memiliki emisitas yang berbeda, sehingga jenis kalonit ini bisa jawab bahwa ini kalonit. Misalnya karena deteksinya lebih panas dan sebagainya. Atau bisa menggunakan untuk memotret objek pada siang dan malam hari ini sangat bisa digunakan untuk menggunakan kuota termal ini.
Atau untuk kegiatan di gunung berapi, juga sistem termal ini biasa digunakan untuk mendeteksi pergerakan daripada lava, aluvial lava, atau ini juga bisa untuk alluvial vents, juga bisa untuk di sungai. Kalau di sini contoh melihat sedimen aluvial yang pada pada sungai, bagaimana pergerakannya, atau bagaimana antara tanah yang memiliki salinitas yang tinggi dengan yang lainnya. Nah, ini kan memiliki emisivitas yang berbeda sehingga bisa dideteksi. Ini tadi contoh si surface temperature ya. Kalau Anda mau lihat di citra ocean color, ini kelihatan bahwa ini adalah objek yang suhunya rendah, ini adalah suhu rendah, sehingga di daerah tropis, termasuk Indonesia, memiliki suhu temperatur yang sekitar suhu air laut 30 derajat Celcius dan sebagainya. Atau deteksi gunung berapi ini juga bisa digunakan menggunakan citra atau kebakaran hutan dan sebagainya. Kalau ini adalah deteksi misalnya di malam hari, sebuah bandar udara bisa dideteksi seberapa banyak pesawat dengan menggunakan satelit mata-mata ya. Karena kalau siang hari mungkin tertutupi, tapi di malam hari antara logam dengan aspal ini kelihatan bahwa logam lebih dingin. Ini adalah pesawat logam, dan aspal itu lebih panas di malam hari, sehingga aspal cerah, logam kelihatan gelap. Nah, terakhir materi kita tentang kelebihan citra termal ini. Pertama, termal ini mampu digunakan merekam baik pada malam maupun siang hari, karena dia sensornya bukan optik tetapi sensor termal. Maka pada kondisi malam, siang, hujan atau ini bisa dilakukan karena dia memiliki kemampuan menembus awan. Periode rekamannya, resolusi temporal sangat bagus, bisa sangat cepat. Kalau resolusi temporal karena waktu jeda antara satu perekaman dan perekaman selanjutnya ya. Nah, periode perekaman dari temporal ini sangat bagus. Contohnya citra NOAA APHR ini bisa merekam objek permukaan bumi 2 kali dalam sehari. Kemudian dapat juga merekam daerah yang luas. Cuma kelemahannya pertama adalah karena kalau merekam luas atau semakin panjang gelombang, pasti resolusi spasial semakin rendah. Ini efeknya ya. Jadi kemarin mungkin ada kita bahas, ini adalah panjang gelombang. Jadi semakin ke sini, semakin pendek ya, maka resolusi spasial itu semakin bagus. Semakin ke sini, resolusi spasial itu semakin jelek. Ini semakin bagus. Nah, ini kekurangannya. Kemudian efek geometri juga. Semakin ke sini efek geometrinya semakin bagus. Semakin ke sini efek geometrinya juga semakin jelek. Termasuk pengenalan objek. Karena resolusi spasial rendah, geometri rendah, pasti juga identifikasi objek itu lebih kasar. Nah, makanya resolusi spasial rata-rata citra termal ini ada 4 km per 1 pixel, ada yang 9 km per 1 pixel, dan bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Nah, karena memang kelemahannya cuma ada hal yang tidak bisa ditangkap dengan menggunakan sistem termal. Ini bisa sistem optik ini bisa digunakan dengan sistem termal. Saya kira mungkin sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.